Bismillahirrohmanirrohim. Perkenalkan, nama saya Nunuk Sulistiawati, mahasiswi dari Fakultas Tarbiyah Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan memenuhi tugas aswaja dengan dosen pengampu Ustadzah Dr. Hajah Ulfa SPD MPDI melalui ceramah singkat yang berjudul Aswaja dari Hari ke Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang terhormat, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang aswaja, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Aswaja adalah salah satu konsep penting dalam Islam yang menekankan pentingnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya. Aswaja bukan hanya sekedar label, tetapi sebuah identitas yang menggambarkan komitmen kita untuk menjalankan Islam dengan benar. Dalam aswaja, kita diajarkan untuk mengikuti ajaran Islam yang moderat, toleran, dan penuh kasih sayang. Kita juga diajarkan untuk menghormati perbedaan pendapat dan memperlakukan orang lain dengan baik. Aswaja juga menekankan pentingnya berpegang pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Sejarah aswaja dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang sangat penting dalam sejarah Islam. Beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Para sahabat Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang sangat dekat dengan beliau dan menjadi saksi langsung atas ajaran Islam. Para sahabat Nabi berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, yaitu dalam ajaran, perilaku, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat Nabi menunjukkan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam hadis Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa aliran. Ini dikarenakan muncul beberapa bibit pemikiran yang menyimpang. Bibit tersebut tidak bisa berkembang sebab Rasulullah SAW berada di tengah-tengah para sahabat dan menjelaskan bahwa pemikiran tersebut adalah salah. Di antara aliran yang menyimpang di era Nabi Muhammad SAW tersebut, namun belum sampai besar, adalah aliran Khawarij, di mana aliran ini dipimpin oleh seorang laki-laki ahli sholat, puasa, dan pembaca Al-Quran yang bernama Dzulhuwaisirah. Dia memprotes bahwa pembagian ghanimah atau barang jarahat perang tidak adil. Yang kedua yaitu aliran Syiah. Aliran Syiah mengklaim sebagai pendukung Imam Ali bin Abi Thalib. Mereka berpendapat bahwa penerus sah kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW dan imam dalam ajaran Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah, di mana aliran ini menggunakan metode rasionalitas dan logika untuk memahami ajaran Islam dan menjawab pertanyaan teologis. Aliran Wahabi yaitu sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa Sultan Salim III antara 1204 sampai 1222 Hijriah. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Aswaja di masa Nabi juga memiliki beberapa karakteristik seperti kehidupan yang sederhana, ketaatan terhadap perintah Allah, sikap sabar dan tawakal. Para sahabat Nabi hidup dengan kesederhanaan dan tidak memikirkan harta dunia.
Mereka menunjukkan ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, serta menunjukkan sikap sabar dan tawakal dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Aswaja pada masa Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabatnya menjadi pemimpin umat Islam. Sahabat Nabi di masa itu merupakan orang-orang yang sangat penting dalam sejarah Islam. Mereka adalah orang-orang yang sangat berani dan berdedikasi dalam menyerukan ajaran Islam. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad SAW dan menjadi saksi langsung atas ajaran Islam. Beberapa contoh sahabat Nabi yang terkenal di masa Aswaja antara lain Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama masuk Islam. Sahabat Nabi yang paling dekat, khalifah pertama setelah Nabi wafat. Beliau pemberani, mengambil resiko, dan pengumpul hadis serta dermawan. Yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat berani dan kuat. Ia menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar wafat. Beliau berhati yang luas dan pintar berkomunikasi, dikenal sebagai orang yang sangat adil dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinannya yang baik dan kemampuannya dalam berpikir kritis mampu menghadapi masalah-masalah yang ada saat itu. Yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat kaya dan dermawan. Ia menjadi khalifah ketiga setelah Umar wafat. Beliau menyeragamkan tulisan Al-Quran atau yang disebut dengan Rafs Utsmani. Pemberani, berpikir kritis dalam memimpin adil patuh dan tidak pernah melakukan dosa besar. Yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah salah satu sahabat Nabi yang sangat berani, bijaksana, mempersaudarakan antar sahabat-sahabatnya. Beliau pandai, cerdas, berkepemimpinan yang adil dan baik, menunjukkan kesabaran yang luas, dan menjadi khalifah keempat setelah Utsman wafat. Perkembangan Aswaja pada masa berikutnya. Aswaja berkembang menjadi sebuah konsep yang luas. Para ulama saat ini menjadi tokoh-tokoh penting dalam mengembangkan ajaran Aswaja. Mereka menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan bagi Islam dalam menjalankan ajaran Islam. Sebagai umat Islam, kita harus memahami bahwa Aswaja bukan hanya tentang doktrin, tetapi juga tentang akhlak dan perilaku. Kita harus berusaha untuk menjadi muslim yang baik, yang menjalankan ajaran Islam dengan benar, memperlakukan orang lain dengan kasih sayang, harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain, dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat bagi seluruh umat Islam. Aswaja memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan umat Islam. Dalam berpegang pada ajaran Aswaja, kita dapat menghindari perpecahan dan konflik yang dapat terjadi karena perbedaan pendapat. Kita dapat menjadi satu tubuh yang kuat dan solid yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Saudara-saudaraku, sejarah Aswaja adalah sejarah yang sangat panjang. Aswaja menjadi salah satu konsep yang sangat penting dalam menjalankan ajaran Islam. Mari kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, yang mengikuti ajaran Aswaja dan menjalankan ajaran Aswaja dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Mari kita menjadi contoh yang baik bagi orang yang lain dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang indah dan penuh kasih sayang. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya.
Mari kita berusaha untuk menjadi muslim yang baik, yang memiliki akhlak yang mulia dan memperlakukan orang lain dengan kasih sayang. Semoga kita semua dapat menjadi muslim yang baik, yang mengikuti ajaran aswajah dan menjalankan Islam dengan benar. Semoga kita semua dapat menjadi bagian dari umat Islam yang kuat dan solid, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Amin, amin.